Pernah gak sih kamu ngerasa semakin bertambah usia, semakin sedikit teman ngobrol? Kalau kamu mengalaminya, aku rasa kamu harus mendengarkan podcast ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di channel podcast Ruang Bincang Malam. Bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan semua lelah kita, semua perjuangan kita bernilai ibadah dan tentunya menjadi ladang pahala yang kelak akan kita tuai di akhirat. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Wah, lama ya gak upload video podcast. Kayak gak konsisten gitu. Padahal di awal-awal udah semangat banget bangun channel Ruang Bincang Malam ini. Tapi ya karena aku juga manusia, kebetulan kemarin-kemarin sedang ada beberapa permasalahan yang emang cukup rumit gitu. Gagal, kehilangan, salah paham. Ya yang istilahnya emang cukup membuat jatuh gitu. Tapi kembali lagi pada siklus kehidupan, setiap masalah akan digantikan dengan hikmah. Usai jatuh, alhamdulillah, Allah memberiku banyak sekali hikmah. Banyak sekali memberiku hal baru, termasuk mempertemukan aku dengan orang-orang baru yang membawa dampak baik. Nah, salah satunya adalah dipertemukan dengan seorang teman yang kemudian perbincangan bersamanya menjadi ide perbincangan podcast kali ini yang aku beri judul Males Ngobrol. Nah, sebelum masuk obrolan, apa sih tujuan dari podcast ini? Biar kita paham dulu gitu alurnya gimana. Jadi yang pertama, podcast ini aku buat untuk semua orang yang sama-sama mau lebih baik dalam hal komunikasi. Yang kedua, podcast ini aku buat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sampai ke telingaku. Jadi emang ada yang bertanya, Hil, kenapa sih kamu pilih-pilih kalau ngobrol sama orang? Nah, podcast ini aku buat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan semacamnya. Jadi gini, suatu malam temanku itu kirim pesan via WhatsApp. Dia bilang, Hil, banyak temen aku yang bilang susah banget mau ngobrol sama kamu. Kayak gak bisa berlanjut gitu, kenapa sih? Ya, aku senyum dong waktu baca pesan itu. Gak bisa ngelak, karena emang itu kenyataannya. Aku sadar kalau itu benar. Aku sadar kalau kenyataannya, aku mulai mengurangi intensitas ngobrol. Gak semua orang yang ngajak aku ngobrol, gak semua sapaan lewat pesan singkat berlanjut jadi perbincangan hangat. Dan kalau dilihat sepintas, itu emang seperti orang yang pilih-pilih gitu. Tapi sebenarnya bukan gitu. Bukan pilih-pilih orang berdasarkan fisik, status sosial atau apapun itu, enggak, sama sekali enggak. Nah, untuk semua orang yang sedang mengalami hal yang sama, semoga podcast ini bisa mewakili. Jadi sebenarnya gini, semakin hari kita semakin tua, kita semakin banyak dapat pelajaran. Tiap hari kita dihadapkan dengan peristiwa-peristiwa berbeda di masyarakat. Nah, karena kita makhluk sosial, otomatis kita akan beradaptasi dengan keadaan. Selain itu, kita juga mendapatkan lebih banyak informasi dan ilmu. Nah, itulah yang kemudian membuat kita menjadi lebih dewasa. Dalam perjalanan menuju pendewasaan itulah aku mendapatkan ilmu yang berkaitan dengan komunikasi. Singkatnya, ilmu itu menjelaskan begini. Yang pertama, belajar gak selalu di kelas. Bisa di luar. Salah satunya adalah dengan diskusi. Yang kedua, ketika kita ingin lebih maju, bergaulah dengan orang yang memberi kita modal untuk maju. Dan yang ketiga, komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang membawa maslahat. Jadi
kenapa gak semua sapaan orang berlanjut perbincangan panjang bersamaku? Jawabannya adalah karena aku ingin menjadi lebih baik dengan cara belajar lewat komunikasi yang sehat. Contohnya gini, tiba-tiba ada orang kirim pesan, dia tanya, "Lagi apa? Udah makan belum?" Coba deh pikirkan, apa faedahnya gitu? Apa yang orang-orang lain lakukan adalah privasinya sendiri. Kenapa kita harus tahu? Kenapa kita harus kepo gitu? Dari awal pertanyaannya aja, aku udah bisa menilai, kita udah bisa menilai bermanfaat atau enggaknya komunikasi itu gitu. Beda lagi kalau pertanyaannya itu dimodifikasi jadi pertanyaan yang lebih sopan. Contohnya gini, seseorang kirim pesan sama aku ya, "Kamu sibuk gak?" Ya contohnya aku jawab, kalau emang sibuk minimal jawabannya gini, "Iya nih lagi ada kerjaan, emang ada apa ya?" Nah ada suatu rasa penasaran yang memancing obrolan itu untuk berlanjut. Atau mungkin kalau emang lagi senggang minimal jawabnya gini, "Alhamdulillah santai-santai aja, ada apa ya?" Nah setelah itu obrolannya pasti berlanjut. Lanjut nih, contoh dia bertanya, "Hil, aku nemu kalimat ini. Kalau menurut kamu ini bener gak sih? Gimana pendapat kamu?" gitu. Ya, spontan aku antusias dong, tertarik dengan obrolan. Pertanyaan itu memancing aku untuk lebih banyak menjawab, mengungkapkan pendapat, dan akhirnya menjadi suatu keuntungan, menambah teman baru, wawasan baru, bahkan kualitas komunikasi dan kosakata yang lebih baik gitu. Jadi intinya, komunikasi yang baik adalah komunikasi yang membawa kemanfaatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa aku gak semua pesan yang masuk ke WhatsAppku, gak semua orang yang nyapa aku berlanjut jadi perbincangan hangat. Itu bukan berarti aku pilih-pilih orang berdasarkan fisik atau status sosial, bukan. Tapi karena aku lebih memprioritaskan obrolan yang berfaedah gitu. Lebih memprioritaskan obrolan yang bisa membawaku jadi lebih baik lagi gitu. Nah, ini juga bisa jadi pelajaran untuk kita, bahwa seiring berjalannya waktu, kita harus berusaha menjadi lebih baik lagi, sekalipun beberapa kali kita gagal. Nah, salah satunya adalah dalam hal komunikasi. Oleh karena itu, mari sama-sama belajar untuk berkomunikasi yang sehat, mengubah pertanyaan tak berfaedah menjadi pertanyaan menarik yang membawa pada obrolan tentang hal-hal yang baik gitu. Sehingga pada akhirnya akan membawa dampak positif untuk diri kita sendiri dan orang lain. Ya, mungkin perbincangan kali ini hanya sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa sedikit demi sedikit membawa kita menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan gak ada lagi salah paham kenapa mungkin aku selalu respon terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti lagi apa, sedang makan atau belum gitu. Karena emang kembali lagi pada prinsip, aku ingin jadi orang yang lebih baik lagi, ingin belajar lebih banyak lagi, sekalipun sarananya cuma diskusi gitu. Jadi intinya emang ada beberapa hal yang harus kita prioritaskan, salah satunya adalah komunikasi yang baik. Sekian dari Hilma, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.